Oke, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di acara yang luar biasa ini bersama saya, Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa mengenai self-hypnosis yang dibawakan oleh pakar self-hypnosis Indonesia, Bapak Agus Wirajaya. Sebelum kita mulai, saya akan bercerita sedikit mengenai Pak Agus Wirajaya. Jadi teman-teman yang mungkin belum mengenal beliau bisa sekarang setelah mendengar penjelasan saya bisa tahu siapa beliau yang luar biasa ini. Saya bacakan CV-nya ya. Jadi begini teman-teman, Pak Agus Wirajaya ini adalah sarjana ekonomi, lulusan Fakultas Ekonomi Udayana, dan juga lulusan dari STAB Mahaprajna Jakarta. Beliau sempat bekerja sebagai supervisor di Matahari Department Store selama hampir 5 tahun. Dan di situ beliau mendapat pengalaman yang sangat banyak menghadapi berbagai masalah staf, juga menghadapi berbagai tipe konsumen. Dan ini membuat Pak Agus ini tertarik dengan dunia psikologi dan cara kerja pikiran. Kemudian di tahun 2010, Pak Agus Wirajaya menikah dengan istrinya, Koni Widya Hermina, dan saat ini mereka telah dikaruniai 2 putri dan 1 putra. Dan yang menarik teman-teman ya, bulan madu mereka lakukan itu di Hotel Royal Senior Prigen saat mengikuti workshop Quantum Life Transformation. Di tahun 2011, Pak Agus sendiri memutuskan mendalami teknologi pikiran, yaitu di Adi W. Gunawan Institute, dan menjadi terapis aktif sejak saat itu sampai sekarang. Jadi sudah pengalaman dan jam terbangnya luar biasa ini, sudah sekitar berapa ini? 10 tahun ya, praktek sebagai hipnoterapis klinis aktif. Di tahun 2013, Pak Agus menyelesaikan sertifikasi kelas SCCH Advanced Level dan berhasil meraih sertifikasi sebagai hipnoterapis klinis atau CCH. Kemudian ketertarikan Pak Agus mempelajari self-hypnosis ini secara lebih dalam setelah beliau membaca buku yang judulnya Self-Hypnosis and Other Mind Expanding Techniques. Ini sebuah buku yang luar biasa. Saya sangat rekomendasi semua murid saya untuk membaca buku ini. Dan di dalam buku ini ada kalimat yang menyatakan every hypnosis is self-hypnosis. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Setiap hipnosis adalah hipnosis diri sendiri atau swahipnosis. Kemudian Pak Agus mendalaminya dan mengembangkan teknik atau protokol, dicoba ke diri sendiri, dicobakan ke subjek hipnosis yang bersedia melakukan dan mempraktikkan protokolnya, dan hasilnya sangat bagus. Jadi Pak Agus, seingat saya itu sekitar 3 atau 4 tahun mendalami riset khusus mengenai self-hypnosis sebelum akhirnya ini dimatangkan menjadi protokol dan diajarkan kepada publik dalam kelas scientific self-hypnosis. Kemudian satu hal yang luar biasa teman-teman ya, Pak Agus ini tidak hanya bicara bahwa beliau mengajarkan self-hypnosis, tetapi beliau bisa membuktikan sendiri. Salah satunya adalah dengan bisa begitu cepat masuk kondisi X-daily. Ini adalah sebuah kedalaman yang cukup dalam di dalam kondisi hipnosis, di mana seseorang itu bisa mengalami kondisi anestesi mental secara spontan. Dalam kondisi X-daily ini, seluruh tubuh akan mengalami anestesi atau mati rasa. Jadi kalau dicubit, mungkin diamputasi, kemudian ditusuk jarum, di apapun, cabut gigi, wanita melahirkan, sama sekali tidak merasakan sakit apapun ya. Jadi dalam kondisi ini terjadi anestesi mental, dan Pak Agus bisa membuktikan dalam sekejap beliau masuk ke kondisi ini dan boom, langsung berada dalam kondisi yang begini dalam dan begini rileks. Oke. Di tahun-tahun berikutnya, istri Pak Agus itu Koni Widya juga belajar hipnoterapi di Adi W. Gunawan Institute, dan mereka sekarang ini suami istri adalah hipnoterapis klinis aktif ya. Yang luar biasa lagi teman-teman, di tahun 2015 Pak Agus Wirajaya dan istri beliau Koni menulis sebuah buku yang sangat bagus, dan buku ini ditujukan bagi para wanita yang sedang hamil atau menjalani proses kehamilan dan juga nanti proses melahirkan. Jadi buku ini adalah hasil cinta sebenarnya, di mana Pak Agus ingin membantu istrinya yang saat itu mengandung putri pertama mereka supaya bisa menjalani proses persalinan dengan nyaman, menjalani
kehamilan dengan juga menyenangkan, ya, tenang. Dan buku ini adalah karya mereka berdua dan seperti ini bukunya, ya. Jadi ini ada buku, Anda bisa lihat di sini, Anda bisa lihat di toko buku yang menjual buku-buku laris, oke? The Kony Method. Nah, jadi ini kurang lebihnya teman-teman. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan Bapak Agus Wirajaya untuk menyampaikan materi beliau, dan setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, Pak Agus, saya persilakan. Selamat sore Pak Adi, terima kasih banyak pembukaannya, dan saya tersanjung sekali Pak, begitu luar biasa disampaikan. Jadi saya juga menyapa teman-teman sekalian, selamat sore. Untuk yang mau menyambut Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan saya tahu kondisi sekarang tidak sama mungkin dengan sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan suasana Idul Fitrinya tidak berkurang makna dan hikmahnya, ya. Nah, sekarang kita supaya punya banyak waktu untuk tanya jawab, kita akan mulai dulu slide-nya, ya Pak. Saya akan menjelaskan sedikit, nanti kita bisa tanya jawab setelahnya. Oke, jadi seperti tadi yang telah disampaikan Pak Adi, judul kita hari ini yang akan kita bahas adalah rahasia membuat sugesti efektif untuk diri sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah sering dengar apa itu sugesti. Sering bilang, waduh, saya tersugesti sama film yang saya tonton. Waduh, anak ini tersugesti sama bacaan yang sedang dia baca, gitu ya. Jadi, tahu nggak teman-teman, dalam satu hari itu kita bisa menerima begitu banyak informasi. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, tapi bahkan ratusan ribu informasi dalam waktu yang sangat singkat. Dan informasi ini bisa dari berbagai sumber yang ditangkap oleh indera kita. Ada yang masuk, diterima oleh pikiran kita, ada yang masuk dan lewat begitu saja, ada yang masuk kadang-kadang bertentangan dengan apa yang sudah kita yakini, sehingga informasi ini menimbulkan konflik di dalam diri kita. Nah, informasi yang masuk ini ada yang bentuknya verbal, ada yang bentuknya visual. Dan informasi yang masuk kemudian kita terima dan kita mengambil tindakan akibat informasi yang kita terima, itu yang disebut dengan sugesti. Sederhananya seperti itu ya teman-teman. Dan dalam perkembangannya, sugesti yang kita terima dan kita laksanakan ini seringkali disebut dengan program pikiran di masa sekarang ini. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi dari awal ini saya hanya akan mengingatkan teman-teman, berhati-hatilah dengan sugesti yang diterima setiap hari, karena tidak semuanya positif, tidak semuanya bermanfaat. Jadi harus belajar untuk pilih-pilih sugesti yang diterima atau informasi yang diterima lewat berbagai media yang ada. Nah, apa itu sugesti? Salah satu definisi yang saya gunakan adalah sebuah ide yang menjangkau pikiran dan mendorong terjadinya tindakan. Ini pendapat dari salah satu pakar hipnoterapi yang sangat terkenal di dunia, dan ini juga salah satu buku yang sangat memperkaya pemahaman saya, ditulis oleh Gil Boyne, gitu ya. Jadi sesederhana ini sebenarnya sugesti itu. Sebuah ide yang menjangkau pikiran dan mendorong terjadinya tindakan. Entah itu tindakannya negatif efeknya atau positif efeknya, tapi yang penting begitu ide itu masuk dan itu membuat kita melakukan tindakan, itu sebuah sugesti. Sedangkan kalau secara teknis, ini saya ambil dari tulisannya guru saya, Pak Adi W. Gunawan. Jadi di situ beliau menyatakan bahwa sugesti dari sudut pandang kamus pertama adalah pengaruh yang halus, hampir tidak kentara, yang dialami seseorang tanpa ia sadari, di mana sumber pengaruh ini berasal dari orang lain yang mengakibatkan timbulnya respon dalam diri orang ini tanpa ia menyadari sumber atau asal pengaruh sugesti, dan seringkali juga tanpa menyadari kejadiannya. Itu kalau menurut kamus. Tapi kalau lebih teknis lagi, sugesti adalah komunikasi bermakna yang secara sengaja, terstruktur, dan sistematis dilakukan oleh seseorang. Bisa disebut sebagai hipnotis, atau hipnoterapis, sugestor, operator,
terhadap orang lain yang disebut sebagai subjek, klien, atau sugesti dengan tujuan membangkitkan respon secara sukarela di pihak subjek, yang mana respon ini tidak akan timbul tanpa adanya sugesti. Nah, kalau teman-teman mau baca lebih lengkap, ini ada di artikel beliau di website beliau yang judulnya Memahami Sugesti Lebih Dalam. Ya. Nah, kemudian dari buku-buku yang saya pelajari, dari hasil diskusi dengan Pak Adi ya, yang sangat mendalam, kemudian saya merangkum sugesti itu dalam berbagai bentuk, jenis, strukturnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi kalau di kelas saya akan jelaskan sangat teknis seperti ini, sehingga teman-teman peserta pelatihan saya yang judulnya Scientific Self-Hypnosis bisa memahami secara lebih dalam gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan jelaskan karena ini teknis sekali. Yang penting ada pemahaman dan atau pengetahuan paling tidak bahwa demikian banyaknya jenis-jenis sugesti. Jadi ada yang berdasarkan pelakunya, kondisinya, gaya, sifat, struktur, efek, kapan sugesti itu diberikan. Nah, dan semakin hari dalam perkembangan kita sekarang, orang semakin memahami bahwa sugesti itu sangat bermanfaat, sangat penting. Ternyata bisa mempengaruhi perilaku kita. Karena itu, orang-orang mulai membaca atau mendengarkan sugesti untuk memprogram dirinya sendiri. Nah, ada banyak cara. Yang paling mudah adalah misalnya dengan memprogram diri sendiri gitu kan. Ini yang disebut dengan self-suggestion. Misalnya dia bilang, aku bisa, aku luar biasa, pokoknya aku harus sukses, aku akan jadi orang kaya, aku pasti akan berhasil. Nah, untuk sebagian orang ini berhasil, tapi sebagian besar tidak berhasil karena ada beberapa hal yang mereka tidak pahami dalam cara untuk mensugesti dirinya sendiri. Jadi, atau ini yang sering terjadi nih, contohnya kalau misalnya pada orang tua nih yang anaknya nakal gitu ya katanya, atau anaknya melakukan hal-hal yang di luar dari yang dia kehendaki. Jadi dia bilang, kalau gini kamu jadi anak bodoh loh nak, atau kamu ya nggak pernah dengerin mama kalau ngomong, kamu nih nggak mau kalau diberitahu, atau bilang kok tindakanmu goblok sekali sih, atau nak jangan nakal ya. Dan biasanya harapan ibu, harapan seorang mama menyampaikan ini adalah anak itu berhenti melakukan yang tidak dikehendaki mamanya, tapi yang terjadi malah sebaliknya, anaknya malah semakin menjadi-jadi. Saya yakin banyak ibu-ibu yang mengalami seperti ini ya. Oke, nah yang lain cara orang untuk memasukkan sugesti ke dalam dirinya adalah mengikuti berbagai seminar atau workshop yang sifatnya motivasional. Jadi di workshop biasanya ada musik kencang-kencang, ada pembicara yang begitu dinamis dan bertenaga gitu ya. Terus nanti diajak teriak, aku bisa, aku luar biasa, aku tak akan pernah gagal, aku pasti akan berhasil. Pokoknya aku pasti sukses, aku hebat, dan semacam itu teman-teman. Dan biasanya ini hanya berhasil sebentar, biasanya sih kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, dan kita merasa kembali lagi ke posisi semula. Jangan khawatir teman-teman, saya pun mengalami itu dulu biasanya. Jadi makanya kenapa 3 bulan kemudian saya ikut lagi seminar motivasi, pelatihan motivasi. Untuk apa? Untuk kembali membuat sugesti ini bekerja. Dan akhirnya ini akan membuat kita tergantung. Padahal sebenarnya sugesti itu bisa dibuat oleh diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan istimewanya itu malah lebih sesuai dengan kehendak atau tujuan yang kita ingin capai. Dan yang sering-sering pergi ke seminar atau workshop seperti saya ini sering juga cerita, kok gagal ya, kok cuman berhasil sebentar ya, kok cuman rasanya menempel tapi tidak masuk gitu ya. Nah, seringkali orang gagal dan merasa sugesti ini tidak berhasil dan mulai meninggalkan. Setelah saya teliti dan amati juga dari hasil-hasil yang diskusi dengan teman-teman, terus kemudian pendapat dari beberapa peserta. Jadi dari tadi saya ngomong pelatihan itu
Kalau saya punya pelatihan scientific self-hypnosis, nah ini kita belajar untuk bagaimana masuk kondisi hipnosis yang dalam dengan cepat, seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, dan dalam kondisi hipnosis yang dalam itu kita menggunakan banyak teknik, salah satunya adalah sugesti ini. Jadi banyak peserta yang datang ke kelas terus karena penasaran, kok saya gagal sih, padahal saya sudah mengikuti semua yang saya baca, saya sudah mengikuti petunjuk yang saya lihat di video gitu ya. Nah setelah hasil diskusi, percakapan panjang dengan banyak orang itu, ada beberapa hal yang menurut saya menyebabkan gagalnya seseorang disugesti. Pertama adalah sugesti yang diberikan bukan keinginan atau tujuan itu bukan keinginan si subjek. Jadi contoh yang paling gampang teman-teman, misalnya seorang ibu membawa anaknya pergi ke hipnoterapis dan minta tolong Pak terapis, anak saya disugesti supaya dia rajin belajar. Padahal bukan itu tujuan si anak, sehingga akhirnya sugesti yang diberikan oleh terapis ini kurang maksimal. Atau cara kedua, kenapa bisa gagal? Kadang kita berharap sugesti, misalnya kita ingin menyugesti diri kita menjadi orang yang sukses, dan kita ambil begitu saja sugesti dari buku, atau dari video, atau dari YouTube, atau sumber mana saja. Nah, dan ternyata itu bukan 100% sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, sehingga akhirnya sugesti ini tidak maksimal. Itu yang pertama, kenapa orang gagal di sugesti. Yang kedua adalah sugesti yang diberikan dengan dorongan kehendak. Kenapa dengan dorongan kehendak ini tidak akan menjadi sugesti yang kuat, bahkan cenderung ditolak bila ada program diri yang lebih dulu ada di dalam pikiran kita. Karena dorongan kehendak ini teman-teman adanya di pikiran sadar. Jadi kalau teman-teman sudah baca banyak buku, mengikuti apa yang Pak Adi sampaikan, pikiran sadar ini hanya maksimal 5% teman-teman dari keseluruhan pikiran kita. Sedangkan bawah sadar itu 95% sampai 99% dari keseluruhan pikiran kita. Jadi kalau kita melakukan sugesti, memberikan sugesti dengan dorongan kehendak, maka pasti akan gagal karena 5% pasti kalah dengan yang 95%. Jadi sugesti itu harus diberikan tanpa dorongan kehendak. Makanya itu kemudian kita memerlukan kondisi tertentu yang menyebabkan pikiran sadar kita ini bisa dinonaktifkan. Kurang lebih demikian ya. Yang ketiga, sugesti yang diberikan caranya tidak sesuai dengan si subjek. Ini seringkali terjadi, seringkali terapis atau seorang hipnotis gitu ya, membacakan sugesti begitu saja kepada seorang subjek atau kliennya tanpa memahami modalitas si klien, tanpa memahami bagaimana biasanya klien melakukan komunikasi. Jadi biasanya kalau klien yang suka mendengarkan suara yang lemah lembut, terus kemudian dia bicaranya maternal, ini dibacakan sugesti dengan cara paternal, ini juga tidak akan maksimal. Jadi ini yang juga harus diperhatikan bahwa kenapa sebuah sugesti tidak bisa efektif diterima seseorang. Yang keempat, sugesti yang diberikan tidak dalam kondisi yang sesuai. Misalnya nih, seorang mama berusaha mensugesti anaknya, padahal anaknya sedang dalam kondisi marah yang otomatis kalau anak marah ini dia akan mengambil posisi yang bertentangan sama mamanya. Jadi apapun yang biasa diomongin oleh si mama itu akan dilawan, tidak akan diterima. Atau malah sebaliknya, kalau mamanya marahin anak dengan kondisi emosi yang sangat intens, apapun emosi sugesti yang disampaikan dalam kondisi seperti ini akan diterima oleh si anak tanpa ada saringan, karena anak dalam kondisi yang mungkin takut, mungkin merasa bersalah, sedangkan mamanya dalam kondisi marah yang begitu kuat. Resikonya apa, teman-teman? Resikonya adalah apapun yang disampaikan si mama saat itu akan terekam begitu saja dan jadi program untuk si anak. Sehingga akhirnya ini akan merugikan si anak.
Nah, itu sebagai orang tua kita harus berhati-hati dalam hal ini. Karena orang tua itu salah satu seorang pemberi sugesti yang mudah sekali seharusnya diterima oleh si anak. Yang kelima, sugesti yang diberikan tak dipahami oleh pikiran bawah sadar subjek. Di contoh yang tadi misalnya, kita teriak, aku bisa, cuman bawah sadar ini menangkap kata aku bisa itu biasanya akan bias kalau tidak ada tujuan yang ditetapkan. Bisa apa? Karena kalau meneriakkan aku bisa pada saat dia gagal, maka akan terkoneksi aku bisa itu dengan perasaan kegagalan yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya nih, orang yang dulu saya juga pernah ikut business level marketing gitu kan. Jadi kalau misalnya di dalam kegiatan meeting-meetingnya itu ada rekognisi, diminta maju ke panggung, diberikan penghargaan, terus meneriakkanlah afirmasi-afirmasi singkat seperti aku bisa, aku berhasil gitu kan. Nah, untuk mereka yang berhasil naik ke panggung dan teriak aku bisa, ya ini akan terkoneksi antara keberhasilan dengan kata aku bisa. Tapi misalnya nih, kalau ada orang yang ternyata pada hari itu dia gagal dan tidak bisa direkognisi di panggung, sedangkan orang teriak-teriak aku bisa, dia masih memikirkan kegagalannya. Nah, kata aku bisa yang diteriakkan dan dia ikut teriakkan ini akan terkoneksi dengan perasaan gagal yang sedang dia rasakan saat itu. Sehingga nanti begitu pulang, kalau dia teriak aku bisa, maka teriakan aku bisa itu membangkitkan perasaan gagal yang waktu itu dia rasakan. Jadi itu akhirnya sugesti itu malah berbalik kondisinya, malah merugikan. Jadi hati-hati, sugesti itu harus dibuat sespesifik mungkin sehingga bawah sadar subjek itu atau bawah sadar kita bisa menangkap dengan jelas maksud dari sugesti itu. Nanti di slide-slide berikutnya akan kita lebih perdalam ya. Nah, kemudian yang keenam, sugesti yang diberikan tak memiliki energi yang cukup. Nah, energi yang cukup ini maksudnya adalah sebuah sugesti ini dia akan efektif dan mudah tertanam kalau dia diiringi dengan emosi yang sangat intens. Emosi yang intens ini yang merupakan energi yang menjadi bahan bakar sehingga sugesti itu bisa sampai di bawah sadar. Nah, kalau sugesti ini tidak dibarengi energi yang cukup, biasanya orang akan lakukan pola repetisi, diulang-ulang terus dengan harapan ini jadi kebiasaan. Dan ini membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Nah, sekarang ini contoh sebuah sugesti visual, gitu ya, dan contoh yang gagal, juga contoh yang berhasil. Ayo kita lihat di gambar ini. Di situ tertulis, perhatikan, dilarang buang sampah di tempat ini, gitu ya. Di sana teman-teman bisa lihat sampahnya tetap ada dan banyak. Kenapa ini tidak efektif? Karena yaitu hanya semacam pemberitahuan, teman-teman. Nah, contoh yang ini yang contoh yang berhasil. Yang membuang sampah di sini tidak selamat di dunia dan akhirat. Nah, ini berhasil. Sampahnya tidak ada, malah tempatnya jadi hijau. Karena apa? Ada tujuan yang jelas yang ditangkap oleh bawah sadar si pembaca. Coba di sini teman-teman, siapa yang tidak ingin selamat dunia akhirat? Pasti semua ingin selamat dunia akhirat, kan? Ya, ini sangat efektif sugestinya. Atau yang lain contohnya, babi atau anjing boleh buang sampah di sekitar sini dan ini bersih, teman-teman. Artinya apa? Karena tidak ada satupun dari manusia itu mau disebut dengan nama hewan gitu ya. Jadi bersih. Atau sebuah contoh yang lain. Ya Allah, yang buang sampah di jalur ini usahanya bangkrut atau klindestra. Bersih, teman-teman. Tidak ada satupun orang yang berani buang sampah di sini. Karena apa? Ada ketakutan. Setiap orang pasti ingin usahanya berhasil. Setiap orang pasti ingin kalaupun meninggal tidak dengan cara klindestra, gitu ya. Jadi ini sugesti yang efektif. Karena apa? Selain tujuannya jelas, emosi kita juga
dibangkitkan oleh sugesti ini. Ini contoh di Bali nih. Bagi yang membuang sampah di tempat ini, roh Anda kami doakan jadi penghuni tempat sampah. Coba, siapa yang mau mati terus gentayangan di situ rohnya? Nggak ada kan? Dan ini dibuat dalam 2 bahasa nih. Ada bahasa Balinya juga. Dan ini efektif, bersih kok tempat itu. Nah, satu lagi, ini yang dekat rumah saya di Jalan Nangka, dulu sering kotor. Tapi setelah ditempeli spanduk ini, jaga kebersihan lingkungan, orang pintar tidak membuang sampah di sini. Ini jadi bersih sekali tempatnya. Jadi kalau yang teman-teman yang dari Denpasar lewat Jalan Nangka, nanti sebelah kiri jalan pelan-pelan saja ada jalan di situ, bisa dilihat ada tulisan ini. Nah, ini salah satu contoh bahwa begitu ada tujuan yang jelas, begitu ada emosi yang kuat yang dilibatkan, maka sugesti ini akan efektif sekali. Nah, kemudian ini satu contoh yang juga di Denpasar. Nah, di situ ada tulisan jangan berkendara saat Anda mengantuk. Itu betul sekali pesannya. Jadi pada saat tidak mengantuk tentu boleh berkendara, gitu ya. Atau pesan yang kedua, jangan gunakan HP atau SMS saat berkendara. Ini juga pesan yang benar, ditangkap bawah sadar pun juga dengan begitu mudah, karena kalau tidak berkendara berarti boleh menggunakan HP atau ber-SMS. Ini pesan yang ketiga, jangan mengonsumsi miras narkoba saat berkendaraan. Artinya apa? Pada saat tidak berkendaraan ini boleh dilakukan, gitu ya. Nah, dan teman-teman seringkali informasi ini ada di sekeliling kita, dan bahayanya itu ditangkap oleh bawah sadar kita, dan ini menjadi sebuah program yang salah. Jadi ini harus jadi perhatian kita bersama untuk mulai selektif mengizinkan informasi apa yang kita terima dan menjadi hal-hal baik dalam diri kita. Satu contoh lagi, di sini disebutkan generasi sehat, generasi bebas narkoba, generasi cemerlang, masa depan bangsa. Gambarnya bagus, tulisannya keren, tapi ini juga berbahaya teman-teman, karena bebas narkoba ini maknanya masih ambigu, maknanya masih tidak jelas. Saya kasih bandingan, misalnya bilang bebas parkir gitu ya. Artinya apa? Bebas parkir berarti kita boleh parkir di mana saja di tempat-tempat yang disediakan gitu kan. Kalau misalnya sekarang saya bilang bebas motor, artinya apa? Motor tidak boleh ada di tempat itu, begitu kan? Terus kalau misalnya bebas narkoba dengan 2 contoh kalimat yang saya berikan tadi, saya yakin dalam pikiran teman-teman mulai ragu, betul tidak? Ya, apakah bebas memakai narkoba atau tanpa narkoba? Jadi sebaiknya sih kalau membuat seperti ini, buat memang yang kalimatnya benar-benar bisa dipahami secara literal gitu ya. Hati-hati di situ. Dan sayangnya banyak sekali di media-media sosial sekarang banyak tulisan dalam bentuk motivasi, dalam bentuk meme, dalam bentuk video, potongan-potongan gambar yang seringkali kalau saya baca, saya perhatikan, saya lihat itu dalam penulisannya sudah sangat tidak tepat untuk pikiran bawah sadar kita. Contoh yang lain nih, di sebuah tempat cuci mobil, si Dul ini baru kerja hari itu, kemudian bosnya bilang sama si Dul, Dul cuci mobilnya luar dalam. Nah, kalau ini yang dilakukan si Dul, ya tidak salah teman-teman, karena apa? Di dalam pemahaman dia, luar dalam ya yang di luar dicuci, yang di dalam juga dicuci. Sebab itu pemahaman yang dia bawa. Jadi kalau teman-teman memberikan sebuah perintah, sebuah sugesti, ya seseorang akan melakukan begitu saja sesuai sugesti atau perintah itu diberikan kalau dia tidak memiliki pemahaman sebelumnya tentang perintah itu. Seperti yang Dul lakukan ini, ya bosnya sebenarnya tidak boleh menyalahkan Dul kalau sampai
interior itu dibersihkan dan dicuci oleh sidul. Ya, supaya ini tidak terjadi, harusnya bos menjelaskan, cuci dalam itu maksudnya ini loh Dul. Divakum, disikat, disapukan, sehingga kalau nanti dia beri perintah cuci dalam, itu yang akan dilakukan oleh sidul. Gitu ya. Nah, ini Kaniska Triangle, ini saya lewatkan saja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dua bola ini, teman-teman. Bola tenis dan bola basket. Jadi, ini menjelaskan tadi energi yang cukup, karena sebuah sugesti yang sudah tertanam di diri kita, kalau itu dilakukan semakin sering, dia akan menjadi sugesti atau program diri yang sangat kuat. Contohnya misalnya seperti bola basket ini. Nah, kemudian kalau kita mau memasukkan sebuah sugesti baru untuk menggantikan sugesti yang lama ini, contoh sugesti barunya adalah bola tenis ini. Kira-kira kalau bola tenis dan bola basket ini beradu, yang mental pasti bola tenisnya. Karena apa? Bola basket ini jauh lebih besar dan kuat daripada si bola tenis. Jadi bagaimana caranya supaya sugesti yang akan dimasukkan ini jadi efektif untuk mementalkan bola basket yang ada, bola tenisnya ini yang dibuat sedemikian besar sehingga begitu dibenturkan dengan bola basketnya yang kalah. Jadi itu yang dimaksud dengan tadi itu, bahwa harus ada energi yang cukup untuk membuat sugesti ini bisa diterima. Tapi syukur-syukur kalau di bawah sadar kita belum ada program yang serupa sehingga sugesti itu dibuat bagus sesuai dengan tujuan kita, dibuat berenergi yang cukup besar, maka sugesti itu akan cepat dilaksanakan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk sekarang. Bagaimana sugesti itu mudah diterima, ya? Kalau teman-teman yang sudah belajar tentang hipnosis, hipnoterapi dari berbagai sumber, saya sarankan satu buku bagus itu yang ditulis Pak Adi, bukunya Hipnoterapi, walaupun itu sudah buku cukup lama beliau tulis, tapi saya rasa sebuah informasi yang masih bisa dibaca dan dijadikan dasar untuk pemahaman teman-teman yang mau belajar gitu ya. Tapi lebih bagus lagi kalau memang tertarik bisa bergabung dengan kami sebagai hipnoterapis dan belajarnya di Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology di Surabaya sana. Jadi seperti itu. Nah, 5 cara informasi masuk pikiran bawah sadar ini, jadi informasi ini masuk dalam pikiran bawah sadar kita, informasi yang diterima ini akan jadi program pikiran. Sugesti pun sebenarnya masuk dengan 5 cara ini, teman-teman. Pertama, informasi yang disampaikan oleh figur yang dipandang sebagai figur otoritas. Maksudnya bagaimana? Jadi contohnya begini, dari tadi saya ceritain tentang mama yang ngomel sama anak-anaknya gitu ya. Jadi begitu mama ini marah sama anak terus bilang, "Nak, kamu bodoh banget sih." Maka kemungkinan besar program ini akan masuk begitu saja ke dalam pikiran si anak dan jadi program yang aktif untuk dia. Karena apa? Mama itu adalah figur otoritas tertinggi untuk seorang anak. Atau contoh yang lain, pemuka agama, misalnya seorang biku yang memberikan khotbah kepada para umat di dalam wihara. Apapun yang disampaikan oleh biku pada saat puja bakti itu akan menjadi program untuk umat yang mendengarkan. Demikian juga pastor, pendeta, pedanda, ustadz gitu ya. Pada saat mereka menyampaikan khotbah-khotbahnya dan mereka berlaku itu sebagai seorang pemuka agama, maka apapun yang mereka sampaikan itu sebenarnya itu masuk begitu mudah kepada umat-umat mereka. Jadi para pemuka agama sebenarnya juga punya tanggung jawab untuk berhati-hati menggunakan dan memilih kata, karena itu akan jadi program yang bisa menguntungkan atau malah merugikan umatnya. Ya. Nah, contoh yang kedua, informasi memasuki pikiran bawah sadar itu, cara yang kedua adalah informasi itu
disertai dengan muatan emosi yang tinggi. Apa itu muatan emosi yang tinggi? Nah, misalnya nih, contoh yang tadi saya bilang, begitu di seminar motivasi, dia berhasil mendapat penghargaan dan teriak "aku bisa", maka "aku bisa" itu akan jadi program yang efektif untuknya. Karena apa? Emosinya tinggi pada saat dia ucapkan itu. Dan sebaliknya, mereka yang gagal, mereka yang sedih, mereka yang merasa, aduh kok saya nggak berhasil sih, aduh kok pedal sedikit lagi, aduh kayak nggak bisa deh saya lakukan ini. Dan pada saat itu dia diajak berteriak "aku bisa", itu yang terjadi. Nah, contoh lain kenapa emosi ini begitu efektif membuat informasi ini diterima. Coba kita ingat nih teman-teman, guru SD yang paling galak pasti teman-teman ingat, atau guru SD yang paling baik pasti diingat. Tapi kalau guru yang tidak pernah ada konflik atau tidak pernah ada perhatian sama kita, biasanya kita lupa. Contoh nih, guru geografinya waktu SMP namanya siapa? Saya yakin ya tidak banyak teman-teman yang ingat gitu ya, siapa nama guru SMP-nya yang ngajar geografi. Karena apa? Ya mungkin tidak ada kesan dengan guru itu. Jadi seperti itu, emosi ini semakin kuat, maka objek itu juga akan semakin melekat dalam pikiran kita. Contoh yang lain nih, misalnya teman yang jahat pasti kita ingat sampai sekarang, atau teman yang baik sekali pasti kita ingat. Karena apa? Ada emosi intens kepada orang-orang tersebut. Tapi kalau teman-teman yang biasa saja, biasanya kita juga tidak ingat. Gitu ya. Jadi itu. Nah, cara yang ketiga adalah repetisi ide. Jadi ide ini diulang-ulang terus sehingga jadi sebuah kebiasaan. Nah, begitu ini jadi sebuah kebiasaan, pikiran bawah sadar kita menangkap itu sebagai sebuah program. Contoh nih, dulu ada sebuah produsen minuman yang membuat minuman dalam gelas gitu ya, kemudian dijual dan itu lebih mahal, bahkan waktu itu lebih mahal dari harga 1 liter bensin, dan banyak orang ketawa, banyak orang menganggap ide itu bukan ide yang cemerlang, bahwa itu tidak akan berhasil. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh perusahaan air mineral ini? Jadi karena saya tidak boleh sebut merek, saya sebut inisialnya saja, Aqua gitu ya. Yang dilakukan Aqua kemudian apa? Dia memasang iklan dan menggunakan musik yang sama secara berulang sampai saat ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, iklan-iklan Aqua semua memiliki musik yang sama. Dan sekarang apa yang terjadi? Setiap pergi ke tempat makan, kalau kita ditanya mau minum apa dan kita ingin minum air, kita akan jawab Aqua 1 Mbak. Kita tidak akan sebut merek lain, atau kita jarang sekali menyebut saya mau air mineral Mbak, ya. Biasanya sih itu yang terjadi. Dan biasanya yang jual juga ikut balas, Pak, Aquanya habis Pak, Aqua merek Fit mau, gitu ya. Ini sering terjadi nih kalau belanja, coba perhatikan. Ini artinya apa? Ide itu ditanamkan berulang-ulang begitu sering, akhirnya diterima oleh bawah sadar kita dan menjadi program. Jadi hati-hati untuk para orang tua yang sering bilang anaknya bodoh, anaknya tidak cerdas, anaknya malas, anaknya tidak kreatif, anaknya tidak senang belajar. Kalau ini dilakukan berulang-ulang, ini akan jadi program pada anaknya. Jadi hati-hati ya, bukan nakut-nakuti, tapi ini supaya Bapak Ibu mulai berhati-hati. Kalau ingin memberitahu anak, beritahu dengan cara yang lebih baik, karena apa? Anak itu mudah sekali diprogram oleh kedua orang tuanya. Yang keempat adalah identifikasi, baik kelompok atau keluarga. Ini yang saya lakukan kalau misalnya anak saya merasa pelajaran yang dia pelajari, misalnya matematika, itu sulit. Jadi saya akan bilang, nak, mamamu itu loh pintar matematika. Emakmu itu loh, nenek ya, kalau kami sebutnya emak gitu ya, pintar matematika. Engkongmu itu loh, pintar matematika. Jadi keluarga ini pintar matematika, nak. Kamu pasti pintar juga matematika, wong engkong, emak, mama pintar kok.
Sehingga dia merasa, oh iya, saya anaknya mama, saya cucunya ngkong mak, saya juga pasti pintar seperti mereka. Contoh yang lain dengan identifikasi adalah misalnya nih, kenapa dokter kalau praktek pakai jas putih? Tidak ada yang pakai jas warna-warni, kebanyakan jasnya putih. Karena apa? Seorang pasien yang datang ke praktek dokter akan mengidentifikasi itu sebagai dokter, gitu ya, jas putih itu. Coba misalnya seorang pasien datang ke dokter praktek, mau berobat, dokternya pakai singlet, terus pakai celana pendek, sandal jepit, kira-kira sebagai pasien kita akan yakin enggak dengan dokter ini? Seketika kita akan berpikir ulang untuk diperiksa dokter ini. Karena apa? Di dalam pikiran bawah sadar kita, dokter itu pakai jas, rapi, bersih, terus kelihatan cerdas gitu ya. Jadi ini identifikasi baik kelompok atau keluarga yang menyebabkan informasi itu mudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Cara yang kelima adalah relaksasi pikiran, teman-teman. Relaksasi pikiran bisa dilakukan dengan banyak cara. Hanya saja di sini saya akan membahas adalah hipnosis, karena ini yang saya pelajari dan saya dalami. Yang lain saya tidak berani bahas karena nanti akan kontraproduktif atau tidak sesuai karena pemahaman saya tidak sangat dalam tentang cara yang lain. Nah, itu 5 cara informasi masuk pikiran bawah sadar. Itu cara yang bisa kita gunakan juga untuk membawa sugesti masuk ke pikiran bawah sadar, teman-teman. Nah, satu rahasia yang tidak dipahami oleh banyak orang adalah di banyak kelas-kelas motivasi, di banyak kegiatan seminar-seminar motivasi selalu disarankan untuk membaca bukunya Napoleon Hill. Yang terkenal itu adalah Think and Grow Rich. Nah, di situ kutipannya yang saya dapat ambil untuk teman-teman adalah di situ dia menyatakan faith is state of mind which may be induced or created by affirmation or repeated instruction to the subconscious mind through the principle of auto-suggestion. Saya ingin menggarisbawahi adalah bagian subconscious mind dan auto-suggestion. Jadi, Hill sendiri menyatakan bahwa afirmasi atau instruksi yang diberikan berulang-ulang harus masuk ke bawah sadar dan dia menggunakan auto-suggestion. Ini yang sering terlewatkan oleh para pelaku bisnis misalnya yang belajar motivasi. Ini yang sering terlewatkan oleh orang-orang yang ingin memotivasi dirinya. Jadi mereka lakukan berulang-ulang tapi mereka tidak berpikir untuk itu supaya dapat menjangkau bawah sadarnya atau cara yang paling efektif untuk dilakukan. Nah, dari kalimat ini kemudian saya cari lagi lebih dalam dan di situ saya menemukan bukunya Emil Coué. Agak sulit Pak ini ngomongnya karena kalau bahasa Inggris dia akan baca Emil Coué, kalau dia dalam bahasa Prancis dia akan baca Émile Coué. Jadi yang penting susah menyebutkan, bisa belajarnya gitu ya. Ini bukunya teman-teman mungkin bisa dilihat ya. Ini buku tahun 1919. Jadi sebuah buku babun seperti yang sering Pak Adi sebut kalau di Facebook beliau bicara buku babun atau di kelas-kelas beliau menyebut buku babun, itulah buku-buku yang jadi fondasi dari banyak buku-buku yang ada di pasaran. Nah, Nah, Coué menyatakan bahwa auto-suggestion tidak lain adalah hypnotism. Jadi dulu disebutnya hypnotism, sekarang kita sebutnya dengan hipnosis. Seperti yang saya pahami, dan dapat didefinisikan dengan kata-kata sederhana sebagai pengaruh imajinasi pada moral dan fisik manusia. Jadi, tahun 1919, Coué ini sudah menyadari begitu pentingnya kondisi hipnosis untuk membuat sebuah program itu bekerja. Nah, Coué ini dikenal dengan sebutan Bapak Auto-Suggestion. Dia adalah orang yang pertama meriset tentang sugesti dan mendalami sehingga bisa membuat sebuah cara sugesti ini bekerja secara otomatis, yang dia sebut dengan auto-suggestion. Nah,
Ko sendiri bilang kalau sugesti itu belum bekerja secara otomatis, itu bukan sugesti. Dan di satu sisi yang lain, Ko menyatakan bahwa perlu kondisi hipnosis untuk membuat sebuah sugesti itu efektif. Jadi ini yang terlewat dari banyak buku, banyak penulis, banyak praktisi dalam menerapkan autosuggestion ke dirinya sendiri. Jadi banyak saya ketemu koism gitu ya, mereka yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Ko, bahwa sugesti itu harus dilakukan berulang-ulang, direpetisi agar dia efektif. Dan salah satu sugesti yang paling terkenal dari Ko adalah every day in every way I'm getting better and better. Jadi setiap hari dalam segala cara saya menjadi semakin baik dan semakin baik. Itu sugesti yang luar biasa, tapi seringkali salah dalam penggunaannya, teman-teman. Karena apa? Pada saat Ko mengajarkan menggunakan sugesti itu kepada pasien-pasiennya, ada kondisi-kondisi tertentu yang dilakukan sehingga sugesti itu bisa berhasil maksimal. Pertama, bahwa pasien itu sebelum bertemu dengan Ko harus berkumpul di ruang tunggu. Di sana mereka bercerita apa sih yang dilakukan oleh si dokter, apa kemajuan yang mereka dapatkan. Nah, setelah itu mereka giliran masuk diperiksa, dilakukan hal latihan seperti yang Ko syaratkan, kemudian diingatkan untuk mengucapkan sugesti itu. Setiap hari dalam segala hal saya menjadi semakin baik dan semakin baik. Sehingga sugesti itu bertujuan spesifik untuk kesembuhannya. Jadi orang itu mengaitkan kesembuhannya dengan sugesti itu, sehingga kesembuhannya menjadi maksimal. Ini yang terjadi dan ini yang terlewatkan dari banyak orang, bahwa sugesti itu akan maksimal kalau ada tujuan yang spesifik untuk sugesti itu. Kalaupun sugesti itu bagus dari pakar yang baik, tapi ternyata kita tidak memiliki tujuan yang sesuai dengan sugesti itu tidak akan terlalu efektif, teman-teman. Jadi itu catatan saya untuk teman-teman yang senang bermain sugesti, dan kalau teman-teman yang tidak percaya diri membuat sugesti sendiri, kemudian mencari sugesti dari berbagai media, catatan saya adalah tolong dipahami dan dipelajari kembali sugestinya sesuai tidak dengan tujuan Anda. Bukan berarti penulisnya atau pakar tersebut tidak jago, tetapi mungkin sugesti yang disiapkan itu tidak sesuai dengan tujuan yang ingin teman-teman capai. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk mengatasi itu, makanya di kelas kami di SSH itu, saya singkatnya seperti itu, saya ajarkan aturan emas membuat sugesti yang efektif. Ada 16 sebenarnya, teman-teman, tapi saya akan jelaskan beberapa saja di sini supaya lebih cepat waktunya. Tentu saja kalau ingin belajar lebih teknis, saya tunggu di kelas saya nanti. Yang pertama adalah sugesti ini bersifat personal. Jadi sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Kalau orang membuat sugesti ingin slim gitu ya, dan dia ditanya, kenapa kamu ingin slim? Ya, kata mama, soalnya kalau saya slim, kelihatan bagus, maka kemungkinan besar sugesti ini tidak efektif. Karena apa? Sugesti ini dibuat untuk kata mama gitu ya. Tapi kalau dia bilang, saya pingin slim Pak Agus karena kalau saya slim, saya jadi nyaman, saya bisa gesit, saya merasa tubuh saya lebih ringan, saya merasa lebih sehat, saya bisa irit duit karena makannya lebih sedikit. Nah, ini akan jadi sebuah sugesti yang kuat untuk dirinya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua, sugesti harus spesifik dan presisi. Sugesti spesifik dan presisi ini misalnya nih, teman-teman bilang, saya ingin jadi orang kaya. Maka sugestinya bukan bilang saya ingin jadi orang kaya, tapi yang teman-teman bisa lakukan adalah saya adalah orang kaya dengan kekayaan berupa tanah 4 hektar, rumah 4, mobil 5, ayam 70, bebek 65. Walaupun lucu untuk orang lain, tapi itu spesifik dan presisi untuk Anda. Dan itu personal, karena itu adalah ukuran kekayaan Anda. Gitu ya. Kalau misalnya Anda buat sugesti,
saya adalah orang kaya, kekayaan saya seperti tetangga saya, misalnya gitu. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kadang-kadang tetangga kita kelihatan kaya, utangnya bisa 2 kali lebih banyak loh dari hartanya. Artinya teman-teman juga akan meniru itu tanpa sadar. Jadi tetap balik bahwa sugesti itu personal seperti yang saya mau, gitu ya. Karena personal, maka bisa dibuat dia spesifik dan presisi. Jadi kalau misalnya saya ingin langsing, tapi tidak berani menyebut kapan, tidak berani menyebut angka, bawah sadar juga akan bingung. Berat badan di berapa, kapan orang ini harus jadi kurus, seperti itu. Oke, yang ketiga, kalimat atau kata yang bersifat positif. Artinya, kalau memang saya ingin kaya, sugestinya ya, saya adalah orang kaya. Kalau merasa tidak nyaman, saya sedang berproses jadi orang kaya. Itu yang bisa dibuat sugestinya. Tapi jangan kemudian mendetailkan, saya adalah orang kaya karena saya takut miskin. Karena saya kalau miskin nanti dihina-hina. Nah, ini menurut saya salah satu kalimat yang sifatnya tidak positif. Walaupun dia kalau dalam bentuk katanya adalah positif. Apalagi kalau misalnya dibuat, saya kalau tidak kaya nanti akan jadi susah, sulit. Nah, itu juga sudah lebih membuat bawah sadar kita bingung nangkepnya. Jadi, sebisanya kalimat dibuat positif, ya. Yang keempat, hindari kalimat bermakna ambigu. Seperti tadi, Dul, cuci mobilnya luar dalam. Itu ambigu untuk si Dul, walaupun maksud si bos sudah benar. Tapi ambigu untuk si Dul, karena si Dul tidak punya informasi tentang cuci dalam itu seperti apa. Contoh misalnya, buat sugesti. Kalau saya buat untuk diri saya sendiri, Agus adalah orang yang berbobot, karena itu dia dipercaya dalam pekerjaan, karena itu dia mampu memimpin orang-orang di sekelilingnya. Nah, kalau kata berbobot itu saya paham yang saya maksud, ini tidak masalah teman-teman. Tapi kalau misalnya sugesti ini digunakan oleh orang yang beratnya kira-kira 100 kilo, maka ini akan jadi ambigu kata berbobot ini. Dia akan tersinggung teman-teman. Loh, kok Pak Agus bilang saya berbobot ya, padahal saya ingin kurus. Nah, ini kan jadi problem. Jadi hati-hati di situ teman-teman. Jadi sebisa mungkin gunakan kalimat yang memang sederhana dimengerti oleh bawah sadar kita. Atau contoh yang tadi adalah bebas narkoba itu ambigu. Jadi kalau memang generasi yang kita inginkan adalah generasi yang tidak memakai narkoba, kita bisa buat generasi muda, cemerlang, generasi tanpa narkoba gitu misalnya. Oke. Yang kelima, gunakan kata-kata yang membangkitkan emosi atau perasaan. Di awal tadi saya bilang bahwa emosi ini adalah bahan bakarnya, sama seperti mobil. Kalau dia tangkinya terisi penuh, dia akan bisa berjalan sejauh-jauhnya. Tapi kalau cuma isi 2 atau 3 liter, ya dia hanya akan mencapai beberapa kilometer. Ya, supaya bisa lebih jauh ya harus diisi lagi. Nah, emosi juga fungsinya seperti itu. Begitu emosi ini kuat, intens, banyak yang dimasukkan ke dalam sugesti itu, nah, ini akan membuat sugesti itu efektif. Makanya di situ kalau teman-teman baca atau dengarkan sebuah panduan sugesti, di situ akan disebutkan ini terasa begitu menyenangkan, begitu tenang, begitu damai, perasaan yang begitu hangat, Anda begitu berharga, istimewa. Nah, kenapa banyak kata-kata seperti itu ditanamkan dalam sebuah sugesti, dituliskan dalam sugesti orang-orang yang membuatnya? Tujuannya adalah ya yang nomor 5 ini, gitu ya. Yang keenam adalah menyugestikan tindakan, bukan kemampuan bertindak. Ini orang sering bingung, apa sih bedanya Pak? Saya kasih contoh satu, misalnya nih, seorang anak sebut saja Budi namanya.
Budi akan tampil pidato berdasarkan tugas dari sekolahnya untuk ikut lomba gitu ya, pada tanggal 1 Juli 2020 misalnya begitu ya. Nah, si Budi bisa dibantu buatkan sugesti oleh mamanya. Misalnya kalau mamanya tulis, Budi anak yang cerdas, pandai, berharga, istimewa, Budi senang tampil di depan umum. Pada saat Budi tampil berpidato, Budi akan tampil dengan baik, Budi akan tampil dengan penuh percaya diri. Pada tanggal 1 Juli nanti Budi bisa tampil begitu memukau dan mendapat aplaus dari para penonton. Nah, ini adalah sebuah bentuk sugesti yang menunjukkan kemampuan bertindak. Jadi kata bisa itu masih bermakna 50-50 untuk bawah sadar kita. Karena Budi bisa pidato dengan memukau pada tanggal 1 Juli 2020, itu akan sedikit berbeda dengan kalimat ini. Misalnya nih, Budi pidato dengan memukau pada 1 Juli 2020. Jadi teman-teman bisa bedakan ya. Ada kata bisa di dalam kalimat itu dengan tidak ada kata bisa sudah diartikan berbeda oleh bawah sadar kita. Kalau bisa tampil memukau pada 1 Juli 2020, belum tentu 1 Juli itu dia tampil memukau, karena bisa ya bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi itu yang dimaksud dengan yang nomor 6 ini, menyugestikan tindakan bukan kemampuan bertindak. Yang nomor 7, kalimat bentuk waktu sekarang. Ini juga salah satu hal penting dalam menyusun sugesti. Pastikan sugesti yang teman-teman lakukan itu adalah berdasarkan waktu present tense kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau misalnya nih, saya senang membaca, karena saya ini orang yang tidak senang membaca, jadi membuat sugesti untuk senang membaca gitu ya. Saya senang membaca. Membaca itu mengasihkan. Mulai hari ini saya membaca buku, dan pada buku-buku yang saya baca, saya dapat menemukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Misalnya begitu. Atau kalau dia bentuk waktu yang akan datang, dia akan tulis seperti ini nih. Saya senang membaca. Saya akan mulai membaca buku-buku yang bermanfaat. Begitu ada kata akan, ini juga belum tentu akan dilakukan oleh bawah sadar kita, karena akan ini adalah hal yang akan datang, bukan present, bukan hari ini. Jadi hindari penggunaan kata akan. Misalnya juga yang bisa dihindari adalah gini, buat sugesti, mulai besok saya akan makan teratur, makan sayur, buah, dan karbohidrat yang baik dan sesuai porsi untuk kesehatan saya. Nah, kalau sugesti ini dibaca, programnya tidak akan jalan, teman-teman. Karena apa? Setiap dibaca sugestinya, mulai besok. Jadi kalau sekarang dibaca, mulai besok, berarti besok dilakukan. Nah, besok hari Senin dibaca lagi, mulai besok, berarti itu program baru Selasa akan dijalankan. Selasa dibaca lagi, mulai besok, berarti program ini tidak jalan-jalan, teman-teman. Karena mulainya besok. Jadi, pastikan kalimat waktunya berbentuk sekarang. Cuman ada beberapa teman yang merasa kurang nyaman. Misalnya nih, saya adalah orang kaya. Dalam pikirannya, ini kan saya belum kaya. Ini kan kayaknya bohong. Makanya ini kemudian bisa diakali dengan, seperti contoh saya tadi adalah, saya dalam proses menjadi orang kaya. Kalau dalam proses berarti sekarang ini sedang bekerja. Ini untuk mengakali sedikit bawah sadar kita sehingga sugesti ini bisa diterima tanpa benturan dengan nilai itu. Tapi kalau menurut saya sih paling gampang ya nilai tidak nyamannya itu yang dihilangkan. Ada banyak cara, nanti bisa belajar THT, bisa belajar di KLT untuk mengatasi masalah mental blocking dan
menghilangkan perasaan kurang nyaman itu pelatihan yang luar biasa, itu yang sangat mengubah hidup saya, dan saya sampai di titik ini juga karena ada di pelatihan itu di akhir tahun 2010 gitu ya. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut, saya undang untuk ikut di pelatihan itu, dan saya yakin akan banyak sekali manfaat dan kemajuan yang teman-teman mendapatkan. Nah, itu 7 dari 16 yang aturan emas membuat sugesti yang efektif. Sekarang saya akan tampilkan beberapa contoh yang alumni SSH buat di dalam kelas. Jadi di kelas ini misalnya salah satu peserta membuat skrip seperti ini. Jadi kemudian saya ajak untuk perbaiki bersama-sama, susun ulang, pindahkan kalimatnya, kemudian apa yang ditambahkan, kata mana yang dihilangkan, bagaimana menambahkan faktor yang bisa meningkatkan emosi sehingga akhirnya jadi yang di sebelah kanan. Nah, begitu jadi yang sebelah kanan, saya akan sarankan untuk tambahkan gambar-gambar yang bisa menjadi pembangkit, pemicu skrip ini. Dan kalau dengan gambar-gambar seperti ini, bisa dipasang di HP, di laptop, di print, mungkin ditempel di kamar mandinya gitu ya. Jadi setiap kamar mandi skripnya bisa dibaca. Dan memang kalau punya keterampilan untuk membuat desain, bisa pasang wajahnya sendiri gitu ya. Jadi ini akan membuat sugesti ini efektif, karena kalau orang yang ingin sehat dan elok, terus dia lihat gambar seperti ini, emosi positifnya pasti muncul. Begitu emosi positifnya muncul, sugesti itu pasti akan dibaca dengan menyenangkan. Ini membuat sugesti itu akan lebih mudah diterima oleh bawah sadar. Nah, di kelas biasanya kami akan minta peserta untuk tulis tangan di awal. Tulis tangan ini setelah diperbaiki berapa kali baru diketik. Baru kemudian dijadikan misalnya contoh seperti ini. Nah, ini untuk peserta yang ingin jadi pribadi yang penuh percaya diri. Ini untuk peserta yang ingin jadi senang membaca. Wah, lucu-lucu Pak Adi, kalau peserta saya kadang-kadang saya mesti merasa sedih atau gembira atau kesel gitu Pak Adi, karena ada peserta yang ikut kelas supaya bisa buat sugesti dirinya membuat kue yang baik gitu Pak. Jadi 2 hari ikut kelas saya itu supaya bisa buat kue itu rasanya gimana ya Pak? Sebagai pengajar itu ya, waduh, tapi ya setelah dia ikut kelas 2 hari dia bisa buat sugesti dan bisa buat kue yang baik, senang coba resep, ya buat saya itu sebuah keberhasilan juga gitu ya. Jadi sekali lagi baliknya, karena apa? Sugesti itu sifatnya personal. Jadi ini yang membuat banyak orang akhirnya saya harapkan sih bisa datang di kelas yang memang senang membuat sugesti atau ingin mencoba sugesti dirinya untuk bisa membuat sugesti dengan cara yang benar dan menanamkan juga dengan cara yang lebih tepat gitu ya. Nah, satu slide terakhir. Ini catatan saya untuk teman-teman yang suka memakai sugesti. Sugesti akan mudah dan cepat tertanam dalam diri seseorang. Teman-teman harus pahami 2 prinsip ini. Pertama adalah otoritas yang kuat pada yang memberi sugesti. Jadi di sini seorang klien harus sangat percaya kepada terapisnya sehingga dia bisa terbantu dengan maksimal. Tugas seorang hipnoterapis adalah bagaimana membangun otoritas diri dan membangun kepercayaan yang kuat dari seorang klien kepada dirinya sehingga dia bisa membantu klien itu dengan maksimal. Nah, kalau di pihak para pengguna sugesti, maka kalau sugesti itu direkam dan tidak mau menggunakan suara sendiri, pastikan suara yang dipakai adalah suara orang-orang yang memang dia percaya atau menurut dia memiliki otoritas yang tinggi. Atau kemudian kalau misalnya nih mau direkam sendiri, itu tentu lebih baik. Karena apa? Setiap orang pasti senang mendengar suaranya sendiri. Nah, satu contoh yang bisa saya sampaikan, ini yang disampaikan Bu Eli di Medan. Jadi pada saat itu anaknya anyang-anyangan, dan karena anyang-anyangan ini sudah cukup lama, dia jadi
merasa terganggu pada waktu tidur. Nah, Bu Eli kemudian kontak saya dan mau membuatkan sugesti untuk anaknya. Nah, sugesti ini ditulis, kita diskusikan bersama, kita perbaiki berapa kali, dan kemudian Bu Eli minta anaknya merekam sendiri sugesti itu. Sebagai orang tua, dia bilang sama anaknya, pokoknya kamu rekam ini pakai suaramu, kamu dengerin ini 3 kali sehari. Nah, itu otoritas orang tuanya yang bekerja. Jadi, begitu kemudian anaknya ini dengarkan sugesti ini 3 kali sehari, selama 3 hari, semua yang dia rasakan tidak nyaman selama minggu-minggu sebelumnya itu sudah hilang. Jadi dia tidur nyaman, anyang-anyangannya berhenti, dan orang tuanya pun juga senang. Jadi itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan. Nah, yang kedua tadi adalah kedalaman hipnosis. Teman-teman harus pahami bahwa semakin dalam kondisi hipnosis yang dialami seseorang, semakin lebar critical factor itu terbuka, semakin pasif pikiran sadar seseorang, sehingga sugesti itu semakin mudah ditanamkan. Jadi kalau teman-teman belajar di tempat kami di Adi Gunawan Institute, di sana kami menggunakan 40 level kedalaman. Setiap level kedalaman itu ada ciri-cirinya, ada fenomenanya. Nah, itu yang kemudian kami gunakan sehingga orang bisa memaksimalkan dirinya menggunakan sugesti. Nah, sebagai catatan untuk teman-teman, juga sebagai pengetahuan, kalau di AHKI, AHKI ini kumpulan hipnoterapisnya yang tergabung dengan asosiasinya Pak Adi. Nah, di sana mensyaratkan kondisi kedalaman tertentu untuk melakukan terapi. Ini berbeda dengan terapis-terapis yang ada di luaran, karena kami paham sekali kedalaman terapi ini punya keuntungan, punya manfaat yang berbeda dan bisa digunakan secara spesifik. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah belajar bersama. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh ya, sebelum saya kembalikan Pak Adi, teman-teman yang lihat di YouTube, silahkan di-subscribe, juga diinfokan juga kepada kawan-kawannya yang lain, karena nanti Pak Adi akan banyak berbagi pengetahuan, berbagi informasi, juga akan banyak mengundang pembicara-pembicara lain yang juga sekaliber beliau, sehingga jangan sampai teman-teman terlewatkan informasi-informasi dan materi tersebut. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat, dan waktu saya serahkan pada Pak Adi untuk diskusi. Terima kasih Pak Adi.